Di bisnis distributor alat kesehatan, pelanggan biasanya bukan hanya satu atau dua perusahaan aja. Ada rumah sakit, klinik, laboratorium, apotik, hingga instansi pemerintah yang masing-masing memiliki alamat, PIC, dan termin pembayaran yang berbeda. Karena itu, sebelum mulai mencatat transaksi penjualan, ada satu bagian yang cukup penting untuk disiapkan terlebih dahulu, yaitu master data pelanggan. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara setup master data pelanggan di Akret Online untuk distributor alat kesehatan, supaya proses penjualan dan pengelolaan piutang menjadi lebih terstruktur. Kalau di titik ini kamu mulai ngerasa ini kayaknya relate banget sama kondisi saya, coba kamu tahan sebentar. Saya mau menjelaskan sesuatu yang mungkin bisa bantu kamu supaya lebih cepat paham Akret Online. Saya sering ngobrol langsung dengan pemilik bisnis yang sebenarnya sudah berjalan, tapi masih bingung dalam satu hal. Datanya ada, tapi tidak benar-benar bisa dipakai untuk ambil keputusan. Dan biasanya setelah kita breakdown bareng, ternyata masalahnya bukan di bisnisnya, tapi di cara pencatatan dan alurnya. Makanya, saya buka konsultasi online gratis ini. Di sesi ini, saya tidak akan langsung jualan Akret Online. Saya bantu dulu lihat kondisi kamu sekarang seperti apa, kendalanya di mana, dan sebenarnya kamu butuhnya itu di bagian mana. Dan dari situ, baru kita bisa lihat apakah memang cocok pakai Akret Online atau ada hal lain yang perlu dibenahi terlebih dahulu. Biasanya setelah sesi ini, yang tadinya bingung untuk memulai, jadi lebih jelas harus mulai dari mana. Kalau kamu mau ikut, linknya sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Kamu bisa pilih jadwal yang kosong, nanti kita bisa langsung ngobrol. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Akret Online. Jadi untuk video kali ini, saya akan bahaskan bagaimana caranya untuk import master data pelanggan untuk perusahaan distributor alat kesehatan ke dalam database Akret Online. Jadi nanti sebelum kamu mulai untuk import data, pastikan kamu punya template-nya terlebih dahulu. Untuk template ini nanti kamu nggak perlu buat secara manual karena nanti Akret Online itu udah nyediain. Jadi nanti kamu tinggal pakai aja dan nanti kamu bisa baca penjelasan kolomnya. Jadi untuk template-nya kamu tinggal masuk aja ke modul penjualan, kita pilih fitur pelanggan di sini. Nah, karena kita mau inputnya itu tentang data pelanggan, nanti kita juga bisa input saldo awal piutang pelanggannya juga. Jadi nanti kamu tinggal klik aja import dari import data, import yang dari Excel. Terus nanti kamu tinggal klik tulisan yang contoh file. Pas kamu klik, dia akan langsung download otomatis untuk template-nya. Untuk template itu nanti dia tampilannya seperti ini. Jadi nanti ada dua sheet. Sheet yang pertama nanti untuk input datanya, dan yang sheet yang kedua ini nanti untuk penjelasan kolomnya. Jadi sebenarnya untuk penjelasan kolom ini dia udah lumayan lengkap banget untuk setiap kolom. Jadi nanti kamu bisa sambil baca aja. Cuma nanti mungkin kalau untuk user baru saya paham karena mungkin kurang familiar ya. Karena kan dia baru pertama menggunakan, nah makanya saya buat video penjelasan ini supaya nanti kamu lebih mudah dan ada gambaran tentang cara penggunaannya. Jadi nanti kita tinggal lihat aja di sini. Nanti kita langsung mulai aja. Kalau kayak gitu, kita mulai dari kolom yang pertama. Kolom pertama di sini adalah kolom kategori. Kalau kita baca di sini kategori, otomatis membuatkan nama kategorinya jika belum ada di daftar kategori pelanggan. Jadi nanti kalau misalkan dia belum ada di sini di daftar kategori pelanggannya, nanti dia akan langsung membuat secara otomatis. Untuk kategori bawaannya, dia hanya ada yang, kategori pelanggan di sini untuk bawaan itu hanya ada kategori umum aja sebenarnya. Nah, nanti di sini kamu bisa tambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Kayak misalkan ada ini kayak member atau nanti ada yang tes atau ada yang lain-lain. Nah, nanti kamu bisa masukin aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, kata kuncinya di sini. Jadi nanti setiap kategori yang belum ada di daftar kategori yang di database tadi, itu misalkan kamu tambah di sini nih kayak gini rumah sakit. Nah, nanti dia akan langsung membuat secara otomatis di dalam database-nya. Jadi kamu nggak perlu ngebuatin namanya dulu di dalam database terus kamu baru input di Excel. Nah, kamu nggak perlu kayak gitu. Jadi kamu cukup tulis aja di sini, nah nanti dia otomatis langsung menambahkan di dalam database-nya. Kemudian kita ada ID pelanggan. ID pelanggan di sini, jika dikosongkan maka Akurat akan membuat kode otomatis secara counter. Nah, ini maksudnya adalah, jadi si Akurat itu dia udah punya penomoran. Nah, penomoran di sini itu masih standar banget sebenarnya. Jadi, tapi nanti kamu bisa edit lagi sesuai dengan kebutuhan. Tapi misalkan kamu udah ada penomoran sebelumnya, kamu bisa tambahin aja di sini. Kayak ini saya contohnya penomorannya kayak gini. Nah, ini nanti kamu bisa pakai di sini. Jadi kamu tinggal tambahkan aja penomoran yang sebelumnya, terus kamu tinggal masukin ke sini. Kemudian nama pelanggannya siapa, kamu tinggal masukin. Nah, kemudian kita masuk ke bagian kontak. Nah, kontak ini nanti kita sambil baca di sini. Nah, kayak ini. Ini nama kontaknya. Jadi nanti nama kontak itu siapa, terus nomor telepon bisnis, handphone, fax, email, sampai ke websitenya. Nah, nanti dia akan masuk di sini. Nah, ini kita ada nama kontaknya di sini.
Jadi nanti nama kontaknya siapa, terus nanti nomor telepon dan lain-lain, nanti kamu bisa isi di sini. Nanti dia akan masuk, terus nanti dia kalau udah kamu tambahkan kontaknya tersebut, nanti dia akan masuk di sini nih, di mode perusahaan di fitur kontak. Jadi nanti semua kontak yang kamu punya itu nanti akan masuk ke dalam sini. Jadi nanti ada pelanggan, pemasok, dan juga tenaga penjual. Jadi nanti kamu bisa melihat nih, oh saya mau ngelihat daftar kontak yang saya punya. Nah, nanti ada fiturnya di sini. Kayak gitu, cuma ini saya kosongin aja untuk bagian kontaknya. Kemudian kita masuk ke bagian saldo awal. Untuk saldo awal piutang, nanti kita mulai dari ini. Kolom yang pertama adalah saldo awal per tanggal. Nah, ini adalah, jadi gini, mungkin saya akan jelaskan sedikit dulu. Jadi sebelum kamu menggunakan akun online, kamu nanti harus menentukan tanggal mulainya dulu. Itu mau per tanggal berapa. Jadi misalkan kamu mau mulai tanggal 1 Januari. Nah, nanti 1 hari sebelumnya pastikan kamu udah menghitung semua saldo akhirnya. Nah, misalkan nanti kan kita mau mulai tanggal 1 Januari. Nah, berarti 31 Desember kita harus hitung dulu nih semua saldo. Itu termasuk nanti ada saldo yang barang untuk item, terus nanti ada saldo piutang sama saldo utangnya juga untuk yang pemasok. Nanti kamu hitung baru nanti kamu jadikan saldo awal di sini. Kayak gitu. Nah, nanti kamu akan ditanya saldo awal itu per tanggal berapa. Nah, nanti di sini ada dua jenis nih, ada saldo awal per tanggal, nah ada saldo awal doang. Jadi kalau ini yang per tanggal dia masukin tanggalnya aja, terus saldo awal ini baru kamu masukin nilainya. Untuk format tanggal ya, dia sama kayak tadi yang saya input. Jadi ada hari, bulan, dan juga tahun. Tahunnya yang 4 digit. Kayak gitu. Jadi nanti kamu masukin di sini. Kemudian kita ada saldo awal itu berapa nilainya. Kemudian ada mata uang. Terus selanjutnya kita ada kurs saldo. Ini jika kamu pakai multi mata uang. Tapi kalau kamu nggak pakai, kamu bisa lewatin aja. Kemudian kita ada nomor faktur saldonya. Ini kamu bisa isi nomor invoice-nya. Kemudian kita ada cabang saldo. Untuk cabang, jadi yang sering saya bilang, jadi kalau ada kata kunci cabang di sini, itu nanti akan kamu gunakan jika kamu pakai fitur add-on multi branch, maaf. Jadi nanti kamu kalau nggak pakai fitur add-on tersebut, nanti kamu bisa lewatin aja. Jadi karena itu kan sifatnya opsional ya. Jadi kalau kamu pakai fitur add-on yang multi branch, itu nanti untuk pemisahan transaksi per cabang. Kayak gitu. Jadi kalau kamu nggak pakai, kamu bisa lewatin aja. Kemudian kita masuk ke syarat bayar saldo. Kita lihat di sini penjelasan kolomnya syarat bayar saldo. Syarat pembayaran saldo awal sesuai nama syarat pembayaran yang ada di dalam database. Nanti kan saya contohnya net 30. Nah, ini didapat dari mana? Nah, ini nanti dia dari sini. Dari perusahaan dia ada di sini. Syarat bayar, syarat pembayaran. Nah, dia ada di sini. Jadi untuk bawaan awalnya dia kayak gini. Ada net 7, 15, 30 sampai 60. Tapi kalau kamu kurang, kamu bisa tambahin dulu syarat pembayaran baru. Baru nanti kamu gunakan di sini. Karena dia ada kata kuncinya nih. Sesuai nama syarat pembayaran yang ada di dalam database. Berarti nanti kamu harus ada dulu di dalam database-nya. Kalau belum ada, kamu tambahin dulu. Baru nanti kamu masukin ke sini. Kayak gitu. Nah, untuk kasus ini saya pakai yang net 30. Saya tinggal masukin aja net 30 di sini. Kemudian kita bisa masukin nama tenaga penjualnya, dan terus kita bisa masukin keterangannya. Untuk keterangannya saya tulis saldo awal aja. Kemudian kita masuk ke bagian atribut tambahan. Nah, yang warna-warna biru ini nih, kita atribut tambahan. Jadi kalau misalkan ternyata kolom yang diberikan sama Kraton itu masih kurang, nah kayak gini ini kan masih kurang contohnya. Nah, nanti kamu bisa tambahin. Jadi nanti misalkan, oh saya mau tambahin tanggal lahir contohnya, tanggal ulang tahun, atau nanti kamu bisa tambahin informasi-informasi lainnya. Nah, kamu bisa masukin di sini. Supaya nanti kamu bisa memunculkan informasi yang kamu butuhkan lagi. Kayak gitu. Cuma itu sifatnya opsional, jadi kalau kamu nggak pakai, kamu bisa lewatin aja, nggak jadi masalah. Nah, terus kita masuk ke bagian alamat. Nah, ini nanti kita bisa masukin kayak alamat penagihan, terus nanti ada alamat pengirimannya juga, kamu bisa lengkapin juga di sini. Kemudian kita juga ada kategori harga atau diskon, misalkan kamu membuat harga khusus untuk pelanggan, kamu bisa masukin di sini. Kemudian ada syarat pembayaran default, terus nanti ada default tenaga penjual, kamu bisa lengkapin sesuai dengan kebutuhan. Kayak gitu. Nah, terus yang mungkin yang agak-agak ke belakang ini, dia udah berkaitan dengan informasi pajak. Jadi nanti kamu bisa sambil aja untuk yang informasi pajak ya di sini, karena dia penjelasannya itu lumayan banyak nih, yang bagian-bagian pajaknya. Jadi nanti kamu tinggal cek aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus kita lanjut di sini. Ini nanti dipakai di cabang yang tadi saya bilang, kalau kamu nggak pakai add-on-nya, kamu bisa lewatin aja.
Terus nanti ini ada konsinyasi, jadi si customer itu konsinyasi atau enggak. Terus nanti kita bisa juga untuk mapping akun perkiraannya di sini. Nanti kita bisa mapping, terus sampai terakhir nanti kita bisa juga ngasih limitnya. Jadi nanti limit itu sesuai dengan limit dengan jumlah atau nanti dengan nilainya. Kayak gitu. Jadi nanti kita bisa sesuaikan. Nah, ini kita udah oke. Contohnya kita udah selesai nih, kita tinggal simpan. Nah, terus kita tinggal upload. Nah, uploadnya sama kayak tadi pas download template-nya. Jadi kita masuk ke sini ke modul penjualan, ke fitur pelanggan. Klik icon yang warna hijau di sini, terus impor data dari Excel. Nah, nanti kita tinggal unggah aja. Kita unggah, terus kita pilih yang tadi master data. Kita pilih yang pelanggan. Nah, nanti dia akan masuk ke sini, terus kita klik unggah. Nah, nanti dia akan langsung membaca otomatis data-data yang tadi kita udah input. Kayak gitu. Jadi nanti kita bisa sambil lihat lagi, nah nanti baru kita sesuaikan. Nah, nanti dia kayak gini tampilannya. Jadi nanti setiap kolomnya dia akan langsung dibaca sama Accurate Online. Ini karena kita template dari Accurate, jadi dia langsung ngebaca otomatis kayak gini. Jadi makanya enak banget kalau udah pakai template dari Accurate. Nah, terus kita tinggal klik lanjutkan. Nah, nanti dia kelihatan data yang tadi udah kita input. Kamu bisa cek lagi sebelum kamu upload. Nah, kalau udah oke, tinggal klik lanjutkan aja. Nah, ini nanti kita udah proses untuk impor data. Lama proses di sini tergantung dari banyaknya data yang kamu punya. Jadi semakin banyak data yang kamu punya, dia akan semakin lama juga di sini. Cuma kan tadi saya cuma sedikit ya. Jadi dia akan nanti semakin cepat untuk impor datanya. Nah, nanti dia tampilannya kayak gini. Nah, nanti kelihatan nih. Nah, ini kan tadi ada nih nama kontaknya. Baru kalau kita lihat di sini nama kontaknya. Coba dia kalau nggak ada nomor teleponnya muncul nggak? Nah, dia kayak gini. Cuma dia nggak ada nomor telepon sama emailnya. Jadi kosong dianya ada namanya aja. Kayak gitu. Nah, terus untuk yang saldo awal piutangnya, dia akan langsung masuk juga semuanya. Nah, kayak gini. Sesuai data yang tadi kita input. Kemudian kalau udah kita input di daftar pelanggannya, kita juga ada laporan piutangnya. Nah, nanti di sini dia akan langsung masuk otomatis. Terus nanti di laporan neracanya dia juga ada. Nah, nanti dia kelihatan nih. Nama perusahaannya siapa, nama customer-nya, terus nanti nomor invoice, tanggal transaksinya, terus nanti ada nilainya juga. Dia kelihatan semua. Terus kalau kita lihat di laporan keuangannya, kita bisa juga melihat untuk piutangnya. Jadi nanti semuanya dia akan langsung otomatis bertambah sesuai dengan transaksi yang kita input. Nah, ini kan kita ada piutang usaha. Kita kalau mau lihat detail, misalkan, oh ini nilai ini dari mana, kita tinggal klik aja. Nah, nanti dia kelihatan rinciannya. Nah, nanti dia akan langsung masuk kayak gini. Cuma dia tanggalnya ini kan parameternya kita salah nih. Kita bisa mundurin. Tadi kan dia bulan 5 ya. Kita tinggal atur parameternya di sini. Nah, nanti dia akan langsung bertambah. Nah, kayak gini nih faktor penjualan. Nah, ini keterangannya saldo awal dia langsung masuk di sini. Kayak gitu. Jadi nanti semuanya udah berjalan otomatis laporannya sesuai dengan data yang kamu input. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan. Nanti misalkan kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Atau nanti kamu bisa langsung DM aja ke akun sosmed saya. Kalau master data pelanggan sudah disusun dengan baik, proses penjualan biasanya menjadi lebih rapih dan lebih mudah dikontrol. Tim sales dan admin dapat bekerja lebih cepat karena data pelanggan sudah tersedia di dalam satu sistem, sementara owner bisa memantau histori transaksi dan piutang pelanggan dengan lebih jelas. Selain membantu operasional sehari-hari, setup seperti ini juga membuat pengelolaan pelanggan menjadi lebih terstruktur ketika bisnis mulai berkembang. Kalau kamu memiliki bisnis distributor alat kesehatan dan sedang menyiapkan sistem penjualan yang lebih rapi, kamu juga bisa konsultasi terlebih dahulu. Biasanya kita bisa diskusikan bagaimana proses penjualan, pengelolaan pelanggan, dan penagihan di perusahaan kamu berjalan, lalu menyesuaikan setup Accurate Online agar sesuai dengan kebutuhan bisnis tersebut. Kalau kamu tertarik, kamu bisa hubungi saya melalui kontak yang ada di kolom deskripsi. Nanti kita bisa lihat bagaimana Accurate Online bisa membantu pengelolaan pelanggan dan piutang perusahaan kamu menjadi lebih tertata dan lebih mudah dikontrol.